Bab 662. Kata-kata Gong Yuxian dan tindakannya yang mengejutkan menunjukkan keinginannya untuk mati. Murong Qiansui menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Tuan Istana, jangan seperti ini. Kamu akan baik-baik saja. Kami, Istana Abadi Awan Beku, membutuhkanmu. Petik 2. Tuan Istana, kami keluar dari bahaya dan kamu akan segera pulih sekarang. Ini bukan waktunya untuk mewarisi posisi ketua istana. Tuan Istana, jangan bujuk aku. Gong Yuxian tersenyum, ketika kekuatanku yang dalam hilang, bahkan jika aku sembuh, aku akan menjadi orang cacat dan hanya akan menjadi hambatan dari Frozen Cloud Asgard. Aku telah berhasil bertahan hidup selama 6 bulan terakhir, hanya karena aku tidak mau melakukannya. Sekarang Frozen Cloud Immortal Istana telah selamat dari situasi putus asa, orang yang paling cocok untuk mewarisi posisi kepala istana telah muncul, dan saya akhirnya bisa. Sekarang saya bisa pergi dan menemani paman saya dengan tenang. Kepala istana berikutnya awalnya memutuskan untuk menjadi Xia Qingyue. Lebih dari 5 bulan yang lalu, di bawah krisis, Gong Yuxian memaksa Xia Qingyue untuk melarikan diri menggunakan formasi pelarian, tetapi dalam kebingungan dan kepanikannya, dia lupa memberikan Ice Cloud Immortal Soul kepadanya. Sekarang, jika Yun Ce bisa menjadi penguasa istana Frozen Cloud Asgard, maka mungkin akan ada akhir yang lebih baik. Mungkin ini juga kehendak Tuhan. Yun Ce, aku tahu bahwa mewariskan posisi ketua istana kepadamu, sungguh terlalu sulit bagimu. Pada ketinggianmu saat ini, bahkan jika kamu memasuki 4 tanah suci, kamu masih akan memiliki banyak pengalaman, status tinggi. Tapi, meskipun krisis telah teratasi untuk sementara, di belakang orang-orang jahat ini ada kekuatan yang sangat besar sehingga Frozen Cloud Asgard tidak dapat bersaing. Aku hanya bisa, dengan egois menyerahkan Frozen Cloud Immortal Istana untukmu. Ini aku, sesuai perintah Tuan Istana, ini lebih, sebuah permintaan, kumohon, kau harus, berjanji padaku, berjanji padaku. Tangan Gong Yuxian meraih rok Yun Ce dengan sekuat tenaga, matanya berkaca-kaca. Air matanya penuh permohonan yang dalam, ya, memohon. Penguasa Istana Abadi Awan Beku. Ini adalah status bangsawan yang bisa disebut tertinggi di Kerajaan Angin Biru. Reputasi dan prestisenya jauh melebihi Kaisar Angin Biru, dan hanya bisa dibandingkan dengan penguasa Istana Abadi Awan Beku. Istana Pedang Surgawi. Tapi sekarang, dia sangat memohon agar seseorang mewarisi posisi penguasa istana. Orang lain adalah pria yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Frozen Cloud Asgard. Karena Gong Yuxian mengetahui secara mendalam bahwa bencana di Frozen Cloud Asgard belum terselesaikan, namun hanyalah permulaan. Orang-orang yang dibunuh oleh Yun Ce hanyalah beberapa antek, dan hanya ada segelintir kekuatan di seluruh benua Tianxuan yang bisa menggunakan Tuan sebagai antek mereka. Dia bahkan samar-samar memikirkan apa yang mungkin ada di belakang mereka, seluruh Tianxuan, salah satu dari 4 tempat suci. Jika dia ingin mempertahankan Frozen Cloud Asgard, satu-satunya jerami yang bisa dia pegang adalah murid laki-laki pertama dan satu-satunya dalam sejarah Frozen Cloud Asgard. Yun Ce baru berusia 22 tahun, tetapi kekuatannya telah mencapai ranah Jiangxuan. Istana Abadi Awan Beku yang penuh dengan wanita memungkinkan seorang pria menjadi penguasa istana, yang pasti akan menuai kritik dari dunia. Yun Ce tahu bahwa jika mereka tidak dipaksa pada keadaan saat ini, mereka pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu. Gong Yuxian tidak ingin melihat Frozen Cloud Asgard hancur, tapi Yun Ce tidak ingin melihatnya. Dari sini, dia dan Frozen Cloud Asgard telah terhubung. Erat, petik 2. Oke, di bawah tatapan memohon Gong Yuxian, Yun Ce menarik napas panjang, mengangguk perlahan, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menyentuhkan punggung tangannya ke Bingyun Immortal Soul. Frozen Cloud Immortal Soul memancarkan cahaya biru lembut, terbang ke arah Yun Ce atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit di punggung tangannya. Yun Ce memegang tangan kanannya, merasakan kehadiran Frozen Cloud Immortal Soul, dan berkata perlahan tapi tegas, Tuan Istana, jangan khawatir, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggangguku di Frozen Cloud Asgard lagi. Petik 2. Menonton diam-diam saat jiwa abadi Bingyun tenggelam ke tangan kanan Yun Ce, ekspresi menyedihkan Gong Yuxian segera digantikan oleh kepuasan yang tak ada habisnya. Dia menutup matanya dengan damai dan berkata dengan lembut, Oke. Terima kasih. Dengan kata-katamu, bahkan jika aku mati,
aku akan memiliki ketenangan pikiran. Suara Gong Yuxian menjadi semakin pelan, dan ketika kata terakhir jatuh, nafas terakhir hidupnya menghilang bersamaan dengan dia suara, menghilang sepenuhnya, setelah menyerahkan posisi kepala istana kepada Yun Ce, dia meninggal dengan damai. Tuan Istana, tangisan sedih para wanita Bingyun terdengar di ruang dingin ini. Mereka berlutut di samping tubuh Gong Yuxian, menitikkan air mata sedih mereka. Frozen Cloud Asgard telah ada di sini selama beberapa tahun terakhir. Semua penguasa istana sebelumnya telah meninggal, namun pada generasi ini, mereka mengalami bencana dari surga. Gong Yuxian meninggal dengan sangat damai, tetapi jari-jarinya yang masih tegang menunjukkan bahwa dia masih memiliki terlalu banyak kebencian dan keengganan, dan dia mati dengan kebencian. Yun Ce berdiri dan menghela nafas panjang. Meskipun bencana ini dapat dihindari karena kembalinya dia dan Frozen Cloud Asgard terselamatkan, pilar intinya. Master Istana Taisang Feng Qianhui dan Master Istana Gong Yuxian meninggal satu demi satu. Namun Istana Ilahi Bulan Mataharilah yang menyebabkan Istana Abadi Awan Beku menderita bencana ini. Di bawah permohonan Gong Yuxian, dia tiba-tiba mengambil alih posisi kepala istana dari Istana Abadi Awan Beku. Tapi sekarang, Awan Beku Istana Abadi berada dalam bayang-bayang Istana Matahari Bulan yang menakutkan, dan posisi penguasa istana menjadi sangat berat. Tapi karena dia berani mengambilnya, dia sudah memiliki kesadaran bahwa suatu hari dia mungkin harus menghadapi Istana Matahari Bulan secara langsung. Terlebih lagi, dia dan Ye Xinghan sudah memiliki kebencian satu sama lain. Biarkan Tuan Istana tidur nyenyak di peti mati es, kata Yun Ce serius sambil menatap gadis-gadis Bingyun yang menangis di depannya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Tenggara kota Kekaisaran Blue Wind, 70 mil jauhnya. Sebagai salah satu pemimpin tentara Phoenix Ilahi, Han Xingqiao telah mengambil alih tugas menaklukkan wilayah Angin Biru Barat, kecuali Villa Tianjian, yang telah diberitahukan kepadanya untuk tidak diurus. Seluruh wilayah Angin Biru Barat sekarang berada di bawah kendalinya. Hari-hari ini, mereka memperhatikan kemajuan pasukan utama. Kemenangan atas kota Kekaisaran sudah dekat, dan segera, tidak akan ada lagi kerajaan Angin Biru di dunia, kecuali Kekaisaran Shenhuang Blue Wind Territory, dan mereka dapat dengan cepat kembali ke rumah dengan penuh kehormatan. Kemarin, dia mengetahui bahwa pasukan Divine Phoenix telah tiba di Divine Phoenix City. Hari ini, dia berencana mengirim pesan untuk menanyakan hasil pertempuran. Namun, baik Qi Zhenchang, presiden pasukan utama, maupun Duan Qinghang, wakil komandan, tidak menerima tanggapan apapun. Setelah itu, dia dan anak buahnya mencoba mengirimkan pesan ke hampir semua orang di pasukan utama yang memiliki tanda pesan tersebut, tapi tidak ada tanggapan. Karena terkejut, dia dengan cepat mengirim pesan dari jarak ribuan mil ke Feng Hengkong. Di bawah perintah Feng Hengkong, dia mengerahkan semua kavaleri tempur dan hewan peliharaan terbangnya, memimpin 50.000 pasukan Divine Phoenix, dan berbaris dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat cemas semua jalan menuju kota Kekaisaran Blue Wind. Gubernur militer yang menemaninya, Feng Hengjiang, tetua ke-52 dari Sekte Phoenix Ilahi, juga memiliki ekspresi suram di wajahnya sepanjang jalan. Jika satu atau dua orang tidak menanggapi pesan tersebut, mungkin mereka terlalu fokus pada perang dan tidak mempedulikan hal lain, tetapi semua orang tidak menanggapi. Ini jelas tidak normal. Saat malam mulai tiba, mereka akhirnya mendekati kota Kekaisaran Blue Wind yang jaraknya 70 mil, dan pemandangan di depan mereka membuat mereka semua berhenti di tempat, lesu dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi? Tidak ada suara pertarungan sengit atau teriakan kematian, dan keheningan di sini membuat jantung berdebar-debar. Tanah di depannya sangat penyok, dan penyoknya sangat halus. Belum lagi bekas pertempuran sengit, mayat, darah, bahkan tidak ada bekas terinjak di medan perang yang seharusnya ada. Pemandangan ini menyebar hingga ke ujung bidang penglihatan. Menghadapi pemandangan yang sangat aneh, semua orang berhenti bergerak maju. Feng Hengjiang terbang ke bawah dan berdiri di tanah yang sangat penyok, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan hembusan api, dan dia memiliki firasat yang samar-samar. Area aneh yang tidak dapat dilihat dari satu sisi. Sepertinya itu adalah area kehancuran yang diledakkan oleh kekuatan yang tak tertandingi. Namun, bahkan jika Sekte Phoenix Ilahi bekerja sama dengan semua gubernur dan tetua yang datang ke sini kali ini,
mereka tidak akan mampu meledakkan area kehancuran sebesar itu. Dan sangat mustahil bagi kerajaan angin biru untuk melakukannya, memiliki kekuatan seperti itu. Poin yang paling kritis adalah, kemana perginya pasukan berkekuatan 700.000 orang, serta tetua ke-19 dan tetua ke-43. Sekarang mereka mendekati kota Kekaisaran Bluewind yang masih mereka serang pagi ini, namun tidak ada satupun yang tersisa jejaknya. Lihat, mungkinkah? Sebuah ide yang sangat menakutkan terlintas di benak Feng Hengjiang, tapi dia langsung ditolak dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Penatua 52, bisakah Anda mengetahui apa yang terjadi di area ini? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Xingqiao bertanya dengan tenang. Ekspresi Feng Hengjiang berubah sejenak, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja kita harus pergi ke kota Kekaisaran Bluewind untuk mencari tahu apa yang terjadi. Masih ada puluhan mil lagi, jadi segera beritahu sekte tersebut kuasai situasi di sini, lalu bergerak maju dengan kecepatan penuh. Petik 2. Bagus. Bluewind Imperial City. Langit mulai menjadi gelap, dan seluruh kota masih dalam persiapan perang yang intens, karena tentara Phoenix Ilahi dapat tiba lagi kapan saja. Yun Ce pergi ke Frozen Cloud Asgard dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Chang Yue dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Pada saat ini, suara cepat datang dari luar aula. Yang mulia, ini tidak bagus. Chang Yue dengan cepat berdiri dari kursi kekaisaran dan berkata dengan alis yang dalam, apakah tentara Phoenix Suci ada di sini? Seorang prajurit Bluewind yang mengenakan baju besi perak bergegas masuk dengan cepat dan berlutut di tanah. Dia berkata dengan mendesak, gelombang pasukan Divine Phoenix datang dari barat laut, jaraknya kurang dari 30 mil dari kota kekaisaran sekarang. Petik 2. Apa? Chang Yue mengangkat alisnya dengan tajam, dan para jenderal di aula ekspresi mereka juga tiba-tiba berubah. Feng Yunli berdiri dan meraung, mengapa tentara Divine Phoenix baru menyadari ketika mereka sudah begitu dekat, apakah semua penjaga di depan sudah mati? Yang mulia, Jenderal, tenanglah, jumlah gelombang ini pasukan Divine Phoenix seharusnya hanya berjumlah 50.000. Tapi kecepatan berbaris mereka sangat cepat. Sekitar 20.000 dari mereka mengendarai kuda perang api dari kerajaan Divine Phoenix, dan 30.000 sisanya mengendarai semua jenis binatang misterius yang terbang. Kecepatan mereka terlalu cepat. Tolong, Yang Mulia, berikan perintah untuk segera bertarung. 20.000 kuda perang api, binatang buas misterius yang terbang membawa 30.000 tentara Phoenix Ilahi. Semua orang di aula menarik napas, udara dingin. Mengesampingkan 50.000 tentara Divine Phoenix, jumlah kuda perang api dan binatang misterius yang terbang dalam jumlah yang mengerikan ini saja jelas bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh Bluewind Imperial City saat ini. Tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan kepanikan di wajah mereka, karena Bluewind Imperial City mereka memiliki santo pelindung yang sekuat dewa. Ratusan ribu pasukan utama Divine Phoenix dimusnahkan olehnya dalam sekejap, apalagi 50.000. Sepertinya setelah pasukan utama dihancurkan, tentara Phoenix Ilahi di barat menyadari sesuatu yang aneh, dan mereka semua bergegas mencari tahu apa yang sedang terjadi, kata Chang Yue dengan tenang. Bab 663. Melihat dari kejauhan tembok Bluewind Imperial City, langit di barat daya sudah dipenuhi kegelapan, ada hampir 20.000 binatang misterius terbang, dan setiap binatang misterius terbang mengendarai setidaknya satu prajurit Phoenix Ilahi. Binatang misterius terbang ini sebagian besar adalah binatang misterius roh, tetapi ada juga sejumlah kecil binatang misterius bumi, dan yang terdepan dengan jelas melepaskan aura alam misterius langit. Kecepatan kuda perang api yang berlari di bawah tidak kalah dengan kecepatan binatang misterius yang terbang di atas. Kuda perang api ini juga merupakan makhluk spiritual. Tidak hanya memiliki kecepatan dan daya tahan yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki kekuatan tabrakan yang membuat musuh terlihat pucat. Mereka adalah keberadaan menakutkan seperti mimpi buruk di medan perang. Barisan binatang misterius yang menakjubkan, mungkin sebanding dengan ratusan ribu pasukan Bluewind. Xiao Yun berkata sambil menghirup udara dingin. Jelas sekali, untuk mengetahui apa yang terjadi secepat mungkin, pihak lain memanfaatkan kecepatan monster misterius ini dengan cara apapun. Di saat yang sama, dengan kekuatan puluhan ribu monster misterius ini, bahkan jika mereka menghadapi kecelakaan besar, mereka masih bisa menghadapinya dengan tenang.
Ujarnya dengan tenang. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di belakang mereka, dan Chang Yue datang dengan cepat, diikuti oleh Dong Fangxiu dan Qin Wushang. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat berat di wajah mereka. Gerbang kota di bawah terbuka lebar, dan pasukan angin biru, yang telah bersiap untuk menyerang, berbaris keluar, dengan cepat membentuk formasi, dan membangun pertahanan yang kuat di depan kota. Tapi melihat sekelompok besar makhluk misterius yang terbang binatang buas di langit di kejauhan, wajah mereka semua orang menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Yang mulia, mohon coba beberapa kali lagi. Tidak mungkin bagi saya, Chang Feng, untuk bergabung dengan tentara untuk melawan 50.000 tentara Phoenix Ilahi sendirian, apalagi kelompok binatang misterius yang terlalu menakutkan ini. Jika Yun Ce tidak bisa segera kembali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata Dong Fangxiu cemas. Xiao Yun dan yang lainnya berbalik ketika mereka mendengar suara itu, dan Xiao Yun segera bertanya, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Chang Yue memegang giok transmisi suara di tangannya dan berkata perlahan, saya baru saja mengirim pesan kepada suami saya. Beberapa kali berturut-turut, selalu ada pesan. Transmisi suara gagal. Mereka bertiga terkejut. Xiao Yun berkata dengan cemas, transmisi suara gagal. Bagaimana ini mungkin? Kakak sangat kuat, tidak mungkin terjadi apa-apa. Petik 2. Tidak, kegagalan transmisi suara tidak berarti bahwa giok transmisi suara pihak lain telah hancur. Nomor 1 di bawah langit berkata dengan tenang, jika kamu berada di tempat dengan penghalang khusus atau kekuatan isolasi, itu juga akan menyebabkan transmisi suara menjadi tidak mungkin. Saudara Yun harus itu milik yang terakhir. Dia harus berada di tempat di mana dia tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Petik 2. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yun mulai panik. Tentu saja kita akan menghentikannya. Nomor 1 di bawah langit melambaikan tangannya, dan energi yang dalam melonjak ke seluruh tubuhnya. Mengapa kita harus membawa saudara Yun kembali? Bukankah mungkin kekuatan ketiganya? Kita tidak bisa menghentikan puluhan ribu tentara Phoenix Ilahi ini. Nomor 1 di bawah langit menatap Xiao Yun dalam-dalam, dan suaranya menjadi lebih berat. Xiao Yun, aku bisa mengerti bahwa kamu tidak ingin menodai milikmu, tanganmu berlumuran darah. Tetapi ketika kamu menghadapi kesulitan yang lebih besar, hal pertama yang terlintas dalam pikiranmu bukanlah gunakan kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikan masalah, tetapi bersiaplah untuk mengandalkan saudara Yun. Kamu sekarang sudah menikah, dan kamu masih menikah dengan saudaraku adikku yang paling berharga. Jika kamu ingin menjadi pria sejati, kamu tidak perlu menodai tanganmu dengan darah, tapi setidaknya biarkan kerabat terdekatmu ada di sekitarmu. Orang bisa mengandalkanmu, daripada kamu masih terbiasa mengandalkan orang lain. Seluruh tubuh Xiao Yun terguncang oleh kata-kata nomor 1 di dunia, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan mengangguk dengan penuh semangat, aku mengerti. Petik 2. Saudaraku, kamu tidak diperbolehkan mengatakan itu kepada kakak Yun. Kakak Yun memiliki kepribadian yang lembut, dan aku tidak ingin dia berubah. Nomor 1 di bawah langit meraih lengan Xiao Yun dan berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Sudut mata orang nomor 1 dunia itu bergerak-gerak dan dia harus berbalik dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Pada saat ini, kelompok besar Divine Phoenix Mysterious Beast berjarak kurang dari 5 mil jauhnya, dan tekanan berat terdengar jelas dari kejauhan. Kepanikan besar sekali lagi menyelimuti Blue Wind Imperial City. Nomor 1 di bawah langit berbisik, jangan takut dengan formasi seperti itu. Ingat, ini bukan kota kekaisaran iblis kita. Ini adalah tempat dengan tingkat kekuatan dalam yang relatif rendah. Di sisi berlawanan, hanya ada beberapa kota yang rapuh. Tentara Phoenix suci dan yang berlevel rendah. Menunggu binatang misterius, kalian berdua juga telah memasuki alam Heksuan-Suan. Dengan kekuatan gabungan kami bertiga, selama tidak ada yang cukup kuat untuk menekan kami di dunia. Di sisi lain, bahkan jika ada 2 kali lebih banyak orang, kita masih bisa menghentikannya. Suara nomor 1 di dunia jatuh, sebuah busur panjang berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Saat dia mengangkat busur secara horizontal dan merentangkan tali busur, 12 busur hijau panah misterius terbentang di atasnya. Sekali ditembak, 12 panah misterius ini tidak hanya akan menghancurkan nyawa ke-12 target, sebaliknya, menyebabkan 12 penusukan yang mengerikan ke seluruh pasukan besar yang terlihat dari depan tim hingga bagian belakang tim. Pada saat ini, fluktuasi energi dalam yang sangat tidak normal datang dari selatan, dan nomor 7 di bawah langit juga berseru,
Lihat, apa itu? Di langit selatan, cahaya keemasan kecil titik itu tiba-tiba muncul. Meski kecil, namun seterang bintang di malam yang gelap. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, titik cahaya keemasan ini diperbesar 10 kali lipat di bidang penglihatan, dan 10 kali lebih banyak. Bahkan sebelum mengambil napas, itu benar-benar dipantulkan dari titik cahaya kecil, disebut garis besar. Semuanya berwarna emas, panjangnya 100 kaki dan lebarnya puluhan kaki, dengan garis-garis emas rumit melayang di atasnya. Saat mendekati Blue Wind Imperial City, kecepatannya tiba-tiba melambat, dan cahaya misterius keemasan yang dipancarkan di sekitarnya juga dengan cepat memudar. Di saat yang sama, arus udara yang deras menderu dari selatan dengan tekanan yang misterius dan sangat berat, menerbangkan semua kerajaan angin biru yang tertangkap basah di tembok kota. Xuanzu, orang nomor 1 di dunia, mengangkat tangannya untuk menahan aliran udara keras yang datang dan berkata dengan kaget. Kemunculannya, serta aura energi misterius yang bergejolak selama penerbangan, semuanya membuktikan bahwa itu adalah bahtera misterius berbentuk aneh. Tapi kecepatan yang ditunjukkan oleh bahtera yang dalam ini barusan sangat mengejutkan bahkan baginya berdasarkan apa yang telah dia lihat dan dengar, karena dalam hal kecepatan saja, itu setidaknya jauh lebih unggul dari bahtera yang dalam dari klan mereka yang terkuat di dunia. Yang paling mengejutkannya bukanlah bahtera emas yang dalam ini, tetapi orang-orang yang mengendarai bahtera yang dalam ini. Untuk memiliki bahtera yang sangat menakjubkan, tingkat manusia di dalamnya pasti luar biasa. Jika itu musuh, itu buruk. Satu demi satu, seruan menyebar ke seluruh Blue Wind Imperial City, dan semua orang menatap kosong ke arah bahtera emas yang tinggi di langit. Bukan hanya orang-orang di Blue Wind Imperial City yang terkejut dengan bahtera yang dalam ini. Pemandangan dari pasukan Divine Phoenix yang mendekat dengan cepat juga jatuh pada bahtera emas yang tiba-tiba muncul ini. Tekanan spiritual yang dilepaskan pada bahtera yang dalam ini, menyebabkan mereka secara tidak sadar melambat sampai mereka berhenti di tempatnya. Apa itu? Han Xingqiao mengerutkan kening. Mungkinkah, Xuanzu? Saat dia berbicara, dia melihat ke wajah Feng Hengjiang, hanya untuk menemukan bahwa mata dan otot di wajahnya, semuanya terus bergerak berkedut, gemetar. Dia terkejut dan buru-buru berkata, "Penatua 52, ada apa?" Feng Hengjiang menatap lurus ke tabut emas, mengangkat tangannya, dan bibirnya bergetar lama sebelum akhirnya berbicara. "Ayo, surga, orang suci surgawi Senzu, orang suci surgawi Senzu." Han Xingqiao tampak bingung, apa itu? Apakah itu sesuatu yang sangat menakutkan? Feng Hengjiang menarik napas dalam-dalam, tabut ilahi bawaan. Bahtera mendalam yang eksklusif Kaisar Suci, penguasa tertinggi alam suci. Apa? Han Xingqiao merasa seperti disambar petir, dan dia sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari binatang misterius yang terbang di bawahnya. Dia belum pernah mendengar tentang Bon Senzu, tapi siapa yang bisa disebut sebagai Kaisar Suci, dan juga Lei Guaner. Dia adalah pemimpin dari 4 tanah suci tertinggi, dan makhluk tertinggi yang mengawasi seluruh benua Tianshuan. Orang nomor 1 yang layak diterima di benua Tianshuan. Dia berkata dengan kaget, "Penatua 52, apakah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana seseorang seperti Kaisar Suci bisa datang ke tempat seperti ini? Kamu tidak mungkin salah. Perahu dewa yang terlahir itu unik di dunia. Aku cukup beruntung melihatnya sekali ketika aku mengunjungi tempat suci Kaisar bersama pemimpin sekte. Tidak mungkin aku bisa mengakuinya." Tubuh Feng Hengjiang dan suaranya bergetar. Sebagai tetua dari sekte Phoenix Ilahi, dia juga orang yang bisa berlari ke samping di 7 kerajaan Tianshuan. Tetapi di hadapan prestise Kaisar Suci, dia tidak dapat mengendalikan gemetar di tubuhnya tidak peduli apa. Selain itu, Kaisar Suci sangat menghargai orang suci surgawi Senzu dan tidak pernah meminjamkannya kepada orang lain, bahkan kepada putra angkatnya. Dia memenuhi syarat untuk mengendalikannya secara pribadi. Oleh karena itu, begitu tabut suci-suci surgawi muncul, itu pasti Kaisar Suci sendiri. Pada saat ini, bahtera emas yang dalam benar-benar berhenti, dan fluktuasi cahaya dan energi yang dalam hampir benar-benar menghilang. Bahtera mendalam emas melayang dengan tenang di udara. Di sisi kanan, pintu perahu perlahan terbuka.
Han Xingqiao dan Feng Hengjiang menahan napas, tetapi sebelum mereka sempat melihat sosok berjalan keluar dari pintu perahu dengan jelas, mereka terkena gelombang yang menakutkan. Aura kekerasan mengunci mereka, membuat mereka merasa seperti sedang ditekan oleh pegunungan, tidak berani bergerak sama sekali. Sosok yang tinggi dan agung berjalan keluar dari pintu kapal, dan kemudian perlahan melayang ke bawah. Kedua matanya tertuju pada Divine Phoenix Army yang gelap dan padat serta sekelompok binatang misterius di barat daya. Dia mengenakan pakaian biasa berwarna abu-abu, bahkan sedikit compang camping. Tubuhnya begitu megah sehingga hampir bisa digambarkan sebagai besar, setidaknya 4 atau 5 kali ukuran orang dewasa biasa. Berdiri di sana, dia tampak seperti seorang segunung daging kecil. Pupil Han Xingqiao dan Feng Hengjiang membesar, dan seluruh tubuh mereka bergerak-gerak dan menyusut tak terkendali. Yang membuat mereka takut bukanlah tubuh agung pria ini yang luar biasa, tapi kemarahan dan niat membunuh. Kemarahan yang mengunci aura mereka seperti ledakan dan mengaduk lava api penyucian. Tepat di bawah nafas ini, mereka semua merasa seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak kapan saja. Binatang misterius terbang di bawahnya, serta kuda perang api di bawahnya, semuanya gemetar hebat dan bahkan merintih ketakutan. Orang itu, memiliki aura yang mengerikan. Orang nomor 1 di dunia berseru kaget. Dia tahu pada saat pertama bahwa orang-orang ini jauh lebih unggul daripada dia di alam mendalam Tyrant tingkat 8. Dia jelas berada di tingkat kaisar. Terlebih lagi, kekuatan auranya sepertinya tidak kalah dengan Yun Ce saat dia marah. Siapa orang ini? Bukankah kerajaan angin biru adalah negara dengan tingkat kekuatan terdalam terendah di benua Tianshuan? Mengapa seorang kaisar muncul? Tapi apa yang membuat orang nomor 1 di dunia terkejut adalah kemarahan yang sangat kuat dari pria ini ditujukan pada tentara Phoenix Suci, bukan kota kekaisaran Blue Wind. Betapa orang yang begitu besar, ada orang yang begitu besar, kata nomor 7 di bawah langit dengan mata terbelalak. Chang Yue, sebaliknya, sudah menutup bibirnya dengan erat. Setelah beberapa saat, dia berteriak keras, Yuanba, ini Yuanba. Dia tidak melihatnya selama 5 tahun, dan Xia Yuanba di hadapannya tidak memiliki penampilan. Itu adalah perubahan besar, tetapi tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat dari yang ada di ingatannya, dan mata serta auranya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, membuatnya tidak mungkin untuk terhubung dengan Xia Yuanba yang dia kenal. Namun, yang membuatnya meneriakkan kata Yuanba adalah pakaian abu-abu di tubuhnya yang agak robek. Setelah Yun Ce pertama kali memasuki istana mendalam Blue Wind, ketika dia secara pribadi menjahit pakaian pelatihan untuk Yun Ce, untuk menyembunyikan perasaannya terhadap Yun Ce, dia juga menjahit satu untuk Xia Yuanba. Xia Yuanba selalu menganggapnya sebagai harta karun, seringkali memakainya dengan senang hati. 5 tahun kemudian, dia tetap tidak membuangnya, meski rusak di banyak tempat dan tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya yang jauh lebih besar. Dia bahkan memakainya di tubuhnya. Yuanba yang mana? Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang sama-sama bingung. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa mengasosiasikan pria yang mengemudikan bahtera emas yang dalam dan memancarkan aura menakutkan dengan Xia Yuanba yang memiliki bakat sangat rendah dan hanya memiliki kemampuan mendalam utama dan diintimidasi di istana mendalam Blue Wind. Petik 2. Chang Yue tidak mengatakan apa-apa, dia sangat bersemangat hingga hampir menitikkan air mata. Yun Ce telah kembali, dan sekarang, Xia Yuanba juga kembali. Semua orang dalam damai, sungguh hebat. Hebat sekali. Kamu, siapa kamu? Feng Hengjiang bertanya sambil menahan napas. Dadanya terasa seperti pelat besi ditekan, dan dia tidak bisa bernapas bahkan jika dia ingin. Orang di depannya bukanlah Kaisar Suci, tetapi dibandingkan dengan intimidasi Kaisar Suci, kemarahan dan niat membunuh yang dilancarkan oleh orang di depannya membuat hatinya semakin bergetar. Bahtera emas yang dalam itu pastinya tabut suci surgawi. Wah, orang ini bisa mengendalikan kapal suci surgawi yang Kaisar Suci tidak pernah biarkan orang lain sentuh. Orang-orang yang akan mengirimmu ke neraka. Xia Yuanba perlahan mengangkat kepalanya, matanya seperti iblis neraka terkunci pada semua tentara Phoenix Ilahi dan kelompok binatang misterius di depannya. 3 tahun lalu, dia meninggalkan Kekaisaran Phoenix Suci bersama Guru Guchang dan memasuki pengasingan sehari setelah kembali ke Tanah Suci Kaisar dengan kebencian yang mendalam. Saat dia bertumbuh, dia merasa semakin jelas bahwa pembuluh darahnya yang dalam mengandung kekuatan yang sangat besar.
Untuk membalaskan dendam Yun Che, dia akan melakukan apapun untuk memaksa keluar kekuatan dari pembuluh darah misteriusnya. 3 tahun waktu berlalu dengan cepat dalam sekejap mata. Namun pada hari dia keluar dari pengasingan, apa yang dia dengar adalah kabar buruk bahwa Blue Wind Kingdom diinjak-injak oleh Divine Phoenix. Dia mengemudikan Heavenly Saint Divine Boat dengan kecepatan mencengangkan dan langsung menuju Blue Wind. Setelah memasuki kerajaan angin biru, yang dilihatnya adalah tanah yang berlubang, rekan senegaranya yang terlantar melarikan diri seperti lalat tanpa kepala, kota-kota yang telah diduduki atau bahkan dibakar, mayat di mana-mana. Kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, hampir membuat dadanya meledak. Matanya semerah darah, tapi dia tidak pernah berhenti sama sekali, terbang mati-matian ke arah Blue Wind Imperial City, berharap inti Blue Wind tidak akan ditembus. Sekarang, dia akhirnya tiba. Tidak ada jejak kota kekaisaran Blue Wind yang diserang di hadapannya, dan amarahnya, yang telah mendidih selama beberapa jam, akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskannya. Baju besi merah pada orang-orang di depan membuktikan bahwa merekalah yang tentara Divine Phoenix juga membuat amarahnya yang tertahan tak lagi terkendali. Ledakan, dalam semburan udara yang terdengar seperti guntur, lengan Xia Yuanba tiba-tiba berukuran 2 kali lipat, lengannya yang sudah tebal menjadi 3 kali lebih tebal dari tubuh orang biasa, dan nafas di udara tiba-tiba menjadi beberapa kali. Menghadapi tekanan yang menakutkan ini, Feng Hengjiang, yang memiliki kekuatan penguasa, bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan sama sekali, dan gemetar ketakutan. Tunggu sebentar. Senior dari Suaka Huangji, kami ini. Feng, orang-orang dari Sekte Divine Phoenix. Apakah ada kesalahpahaman yang harus dibunuh? Apakah kamu, binatang-binatang dari Divine Phoenix ini sekte? Mata Xia Yuanba melebar, giginya terkatup, dan setiap kata dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang dapat membuat bumi bergetar. Lengannya, yang membengkak hingga hampir meledak, diledakkan dengan keras ke depan. Kamu, semua, mati. Tunggu, oh. Boom! Saat lengannya meledak, seluruh tubuh Xia Yuanba berubah menjadi emas murni yang menyala-nyala. Cahaya dalam kemasan yang dilepaskan dari lengannya langsung menyelimuti seluruh pasukan Divine Phoenix, termasuk semua binatang buas yang terbang dan kuda perang api, hingga memblokir langit dan matahari. Bumi bergetar, dan seluruh kota kekaisaran Blue Wind bergetar. Dalam cahaya kemasan, ruang angkasa runtuh secara gila-gilaan, dan ribuan retakan ruang angkasa dan lubang hitam luar angkasa terjalin di dalamnya, merobek dan menelan segala sesuatu yang dapat dihancurkan. Saat pertama kekuatan Xia Yuanba meledak, semua makhluk yang diselimuti cahaya kemasan dihancurkan dengan kejam. Bahkan sekuat Feng Hengjiang, ia hanya bertahan 1 tarikan napas sebelum hancur berkeping-keping, dan pada tarikan napas berikutnya, ia hancur menjadi buih darah sehalus pasir dan debu. Bab 664. Suara guntur berguncang ratusan mil, namun pada akhirnya, terjadi keheningan total. Saat cahaya kemasan memudar, barat daya kota kekaisaran Blue Wind menjadi kosong. Apakah itu tentara Phoenix ilahi atau sekelompok besar binatang misterius? Mereka semua menghilang, tidak ada mayat, tidak ada darah, tidak ada baju besi yang rusak, bahkan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Hanya retakan ruang gelap yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menyusut dan menghilang dalam distorsi. Ini adalah gelombang kedua dari pasukan Phoenix ilahi yang tiba hari ini, dan akhir mereka persis sama dengan gelombang pertama. Ratusan ribu pasukan Divine Phoenix semuanya terbakar menjadi abu dalam sekejap di bawah api murka Yun Che, dan seluruh 70 mil ruang hancur menjadi ketiadaan. Kejutan terbesar yang dibawa oleh pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, mata masih belum bisa sepenuhnya tenang sampai sekarang. Karena apa yang mereka lihat adalah kekuatan mistis yang benar-benar merusak. Dan kekuatan semacam ini, gambaran seperti ini, sebenarnya muncul di depan mata mereka untuk kedua kalinya di hari yang sama. Tapi kali ini bukan Yun Che, tapi orang lain. Demikian pula, mereka yang mereka hancurkan semuanya adalah musuh bebuyutan Kerajaan Angin Biru. Aura kemarahan dan aumannya tidak lebih lemah dari kemarahan Yun Che sebelumnya. Busur raksasa hijau di tangan yang terbaik di dunia telah menghilang. Dia terkejut tanpa henti, tetapi tidak lagi panik. Kekuatan raksasa ini sangat menakutkan, hampir tidak kalah dengan Yun Che, tapi dia pasti tidak akan melakukannya menjadi musuh. Karena target kebenciannya adalah tentara Phoenix ilahi,
dan ketika kekuatannya dilepaskan dalam kemarahan, dia dengan sengaja mengendalikannya agar tidak mempengaruhi kota kekaisaran angin biru di belakang. Jika tidak, meskipun itu hanya setelahnya, itu akan cukup untuk menghancurkan reruntuhan bagian selatan kota kekaisaran. Orang nomor satu di bawah langit menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada Chang Yue, Yuanba, yang baru saja kamu panggil adalah nama orang ini. Apakah kamu mengenalnya? Petik 2. Namanya Xia Yuanba, dia adalah suamiku dan adik laki-lakiku. Dia juga kerabat suamiku, kata Chang Yue dengan penuh semangat. Tuan, adik laki-laki. Nomor satu di bawah langit dan mata Xiao Yun membelalak, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apakah dia lebih muda dari kakak laki-lakiku yang tertua? Petik 2. Yah, dia lebih muda dari kakak laki-lakiku yang tertua. Suami, lebih dari 1 tahun, kata Chang Yue lembut. Petik 2 tanda seru. Akeong tanda pagar persen. Nomor satu di bawah langit dan Xiao Yun hampir mendengar suara rahang mereka menyentuh tanah. Di udara, dengan kehancuran total pasukan Divine Phoenix, kemarahan Xia Yuanba akhirnya mereda saat dia melampiaskan kemarahannya. Dia perlahan berbalik, dan sekilas, dia melihat Chang Yue dan Qin Wuxiang di sampingnya. Dia telah membangunkan hati Tuan. Dia tidak lagi pengecut, tetapi matanya masih gemetar, dan matanya sedikit lembab. Kakak senior Sueruo, Tuan Istana Qin, dia berbisik dan terbang dengan kecepatan penuh. Selama berada di istana mendalam Changfeng, selain Yun Che, Chang Yue adalah yang terbaik baginya, dan Tuan Istana Qin juga sangat memperhatikannya. Melihat mereka berdua aman dan sehat, tidak ada kenyamanan yang lebih besar dari itu. Ping, suara retakan samar sepertinya bergema jauh di dalam hati dan jiwanya Feng Hengkong, yang sedang dalam suasana hati yang mudah tersinggung, tiba-tiba membuka matanya, dan pandangannya berubah dalam kebingungan. Dia hanya bisa berharap itu hanya ilusi. Tapi segera, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari luar, diikuti. Dengan teriakan panik, Master Sekte, ini tidak bagus. Kristal jiwa tetua ke-52, tiba-tiba hancur sekarang. Dua tetua dan Komandan Han yang bersamanya juga tidak menanggapi. Feng Hengkong berdiri perlahan, wajahnya gelap. Kurang dari setengah jam yang lalu, Han Xingqiao mengiriminya pesan, memberitahunya bahwa ada keheningan yang menakutkan di depan Blue Wind Imperial City. Tidak hanya tidak ada jejak tentara Divine Phoenix, tidak ada jejak pertempuran sengit. Sekarang, dia dan Dewa Tentara Raja Phoenix menjadi tidak dapat dihubungi dan tidak lagi terdengar kabarnya. Di sana, di Blue Wind Imperial City, apa yang terjadi? Istana Abadi Awan Beku. Yun Che menggunakan jiwa abadi Bing Yun di tubuhnya untuk membuka batasan khusus. Bersama dengan gadis-gadis Bing Yun, dia memasuki tanah rahasia Bing Yun dan meletakkan peti mati es berisi sisa-sisa Feng Qianhui dan Gong Yuxian di ujung es ruangan. Sisa-sisa penguasa istana sebelumnya dari Frozen Cloud Asgard semuanya dimakamkan di sini. Murong Qiansui, Jun Lian Chonchubin, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu, dan Feng Hansui berlutut di depan peti mati es, dengan semua murid Bing Yun di belakang mereka. Mereka berlutut selama hampir 1 jam, sampai Yun Che menghela nafas pelan dan berkata, ayo kita keluar dan biarkan Tuan Istana tidur nyenyak. Dia telah bekerja keras untuk Frozen Cloud Asgard sepanjang hidupnya, jadi sudah waktunya dia memiliki istirahat yang baik. Bersama kerumunan Bing Yun, ketika gadis itu meninggalkan tempat rahasia, langit di luar menjadi gelap. Meskipun Frozen Cloud Asgard mengalami bencana, namun dilindungi oleh sebuah penghalang. Sebelum penghalang tersebut menghilang, mereka semua melarikan diri ke kuil ujung beku, sehingga tidak terjadi pertempuran yang sengit dan sengit, oleh karena itu Istana Abadi Awan Beku tidak diserang. Terlalu parah hancur. Pada malam hari, Frozen Cloud Asgard memiliki keindahan seperti mimpi, memantulkan salju dan es, serta kaca yang jernih, membuatnya tampak seperti negeri ajaib es dan salju. Yun Che melirik ke langit. Belum ada berita dari Blue Wind Imperial City, dan sepertinya tidak ada tentara Divine Phoenix lain yang menyerang. Namun, dia tidak tahu bahwa batasan khusus di Frozen Cloud Secret Land tidak hanya dapat mengisolasi atmosfer dari dunia luar, tetapi juga transmisi suara. Salam kepada Tuan Istana. Yun Che hendak berbalik dan berbicara. Di sekelilingnya, gadis-gadis Bing Yun, termasuk 7 dewa Bing Yun semuanya berlutut, menundukkan kepala, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dia buru-buru berkata, bangunlah, kamu tidak perlu memujaku.
Meskipun untuk sementara aku adalah penguasa istana, kamu tidak membutuhkan begitu banyak aturan untukku. Petik 2. Murong Qiansui berkata dengan serius, Istana Abadi Awan Beku, juga sebagai nyawa kami, semuanya Anda diselamatkan karena Tuan Istana, dan Anda adalah Tuan Istana baru yang ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Istana sebelumnya. Karena emosi dan alasan, kita semua harus bertekuk lutut dan beribadah. Mulai sekarang, kami para saudari dan murid semua akan mematuhi perintah kepala istana. Wanita Bingyun masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang terkenal di dunia, tetapi hati mereka seperti es dan sulit untuk didekati orang. Mereka biasa membuatnya diam-diam gatal dan mengeluh bahwa Frozen Cloud Asgard hanyalah sebuah tempat berdosa di mana sumber daya alam terbuang sia-sia. Tapi sekarang, dia telah menjadi penguasa Frozen Cloud Asgard, semua wanita Frozen Cloud tunduk padanya. Perasaan ini sangat rumit dan tak terlukiskan halus. Petik 2. Oke, kalian, cepatlah. Ini peranku sebagai penguasa istana. Urutan pertama, Yunce mencoba yang terbaik untuk meluruskan ekspresinya. Gadis-gadis Bingyun kemudian berdiri. Mereka menatap Yunce, mata mereka masih dipenuhi kesedihan setelah bencana. Namun mereka tidak menolak Yunce sebagai penguasa istana laki-laki. 3 tahun lalu, ketika dia memasuki istana es sebagai murid laki-laki pertama dalam sejarah, dia menyebabkan kebingungan di antara hampir semua murid Bingyun, termasuk Gong Yuxian. Tapi setelah itu, dia membuka semua pintu masuk yang mendalam untuk Murong Qiansui dan yang lainnya, mencapai 6 vena ilahi roh surgawi yang menghancurkan dunia, dan juga memahami seni ilahi ujung beku lebih cepat dari Xia Qingyue. Istana Abadi Awan Beku tidak memiliki harapan untuknya, penolakan dan keraguan, dan bahkan kewaspadaannya melemah. Setelah beberapa bulan, dia pada dasarnya sudah terbiasa dengan kehadirannya. Sekarang dia telah kembali ketika Frozen Cloud Asgard berada dalam situasi putus asa. Dia telah menyelamatkan mereka dari situasi putus asa di mana mereka ditakdirkan untuk mati. Kekuatan yang dia tunjukkan membuat mereka semakin terkesan. Bencana di Frozen Cloud Immortal Istana belum sepenuhnya dihilangkan, tetapi dia memiliki Yunce, yang memiliki kekuatan di tingkat Jiangxuan. Tidak diragukan lagi merupakan payung perlindungan yang kuat yang bahkan tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Setelah mengalami 6 bulan mimpi buruk itu, mereka sekarang lebih bergantung pada Tuan Istana laki-laki ini daripada yang mereka sadari. Paman Tuan, dan kakak-kakak senior lainnya, kata Yunce dengan suara yang tenang dan tulus, 3 tahun lalu, saya memasuki Frozen Cloud Asgard sebagai murid laki-laki, melanggar aturan 1000 tahun sekte tersebut. Sekarang aku telah menjadi murid istana. Yang mulia, lagi pula, ada sesuatu yang sangat salah, yang akan membawa banyak kritik ke Istana Abadi Awan Beku kita. Pemimpin istana sebelumnya menyerahkan posisi pemimpin istana kepadaku karena ketidakberdayaan, jadi saya hanya bertindak sebagai penguasa istana untuk sementara. Setelah menemukan Qingyue, saya akan segera mengembalikan posisi ketua istana kepadanya. Tapi yakinlah, saya akan selalu menjadi murid Bingyun. Jika saya berjanji kepada mantan ketua istana, saya tidak akan melakukannya mengingkari janjiku. Kecuali aku mati, jika tidak, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas Istana Abadi Awan Beku kami lagi. Jiwa Abadi Awan Beku, yang diberikan kepadanya oleh Gong Yuxian berisi kenangan penting dari para penguasa istana masa lalu dan sebagian besar rahasia Frozen Cloud Asgard. Menurut catatan di dalamnya, escape area yang digunakan oleh Xia Qingyue adalah area teleportasi acak, tidak ada cara untuk mengetahui kemana ia diteleportasi, atau bahkan jangkauan maksimum teleportasinya. Dia juga mengetahui bahwa tujuan serangan Ye Qingsheng dan yang lainnya terhadap Frozen Cloud Asgard secara mengejutkan adalah Xia Qingyue. Inilah yang membuatnya sangat bingung dan khawatir. Xia Qingyue tinggal di kota Liuyun sampai dia berumur 16 tahun, dan jarang pergi ke kamar kerja, dia bahkan melihat dia bertunangan beberapa kali dalam 16 tahun. Setelah itu, dia pada dasarnya tinggal di Frozen Cloud Asgard dan jarang keluar. Pada kesempatan langka, dia tidak pernah meninggalkan Blue Wind Kingdom. Mengapa Istana Ilahi Sun Moon tiba-tiba mengincar Xia Qingyue? Mungkinkah Ye Xinghan jatuh cinta pada kecantikan Xia Qingyue? Itu tidak benar. Ye Xinghan seharusnya tidak pernah bertemu Xia Qingyue sama sekali. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Murong Qiansui bertanya dengan lembut, dengan kesedihan yang mendalam dan kekhawatiran di matanya yang dingin.
Hingga saat ini mereka masih belum mengerti mengapa Frozen Cloud Asgard yang tidak pernah berperang melawan dunia mengalami bencana seperti itu. Sepasang mata indah tertuju pada Yunche. Dengan demikian, pemuda yang baru berusia 22 tahun ini diam-diam menjadi pendukung mereka dalam menghadapi bencana ini. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuatan dihormati, dimanapun Anda berada. Yunche merenung sedikit dan berkata, mari kita interogasi orang terkutuk itu dulu. Yunche mengulurkan tangannya, dan angin dingin bertiup, dan seorang pria berpakaian hitam tersapu dari kejauhan di tengah suara siulan berat di kakinya. Ye Qingsheng telah kehilangan kekuatannya dan memotong meridiannya oleh Yunche. Dia tidak bisa melawan atau melarikan diri, bahkan jika dia ingin bunuh diri. Di bawah es dan salju, tanpa perlindungan energinya yang dalam, dia menggigil kedinginan. Pemecah es yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dengan setiap hembusan napas yang sangat dingin, membuatnya sengsara. Dia menatap Yunche, dan tidak ada permohonan di matanya, hanya rasa takut, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata yang paling sederhana. Melihatnya, semua wanita Bingyun menunjukkan kemarahan dan kebencian di wajah mereka. Yunche maju selangkah, tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan Xuan Gang terbang keluar, langsung menusuk hati dan jiwanya, dan langsung menyelesaikan penangkapan jiwa Xuan Gang. Seluruh tubuh Ye Qingsheng gemetar, dan matanya dengan cepat kehilangan fokus dan menjadi kosong. Siapa namamu? Yunche meletakkan telapak tangannya dan berkata dengan tenang. Ye Qingsheng. Ye Qingsheng menjawab dengan suara gemetar karena kedinginan. Malam, alis Yunche bergerak sedikit. Itu memang istana ilahi matahari dan bulan. Meskipun istana matahari dan bulan bukanlah kekuatan keluarga, semua orang yang memasuki istana matahari dan bulan harus mengubah nama belakangnya menjadi Ye. Dia kemudian bertanya, sekte tempatmu bergabung adalah istana matahari dan bulan. Petik 2 titik. Ya, jawab Ye Qingsheng datar. Ah, seruan yang diharapkan terdengar di telinga Yunche. Nama, Sun Moon Divine Palace, membuat setiap wanita Bingyun terlihat pucat. Tidak banyak kekuatan di seluruh benua Tianxuan yang dapat memobilisasi Tuan. Dalam 6 bulan terakhir, kata Tanah Suci, sesekali muncul dalam spekulasi mereka, namun akan langsung dibantah. Karena untuk Frozen Cloud Asgard, dan untuk seluruh Blue Wind Kingdom, 4 tempat suci berdiri di atas awan biru, seperti istana dewa, dan mereka tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan Frozen Cloud Asgard mereka, apalagi menjadi dapat berinteraksi dengan mereka. Tidak ada alasan untuk melakukan ini terhadap mereka. Namun nama-nama yang mereka dengar saat ini jelas-jelas milik 4 tempat suci mistis yang hanya bisa dilihat. Lalu siapa yang mengirimmu ke sini? Di tengah suara mereka yang dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan dan kepanikan, Yunche menatap langsung ke arah Ye Qingsheng dan terus bertanya. Ini Tuan Muda, Ye Xinghan. Ye Xinghan ingin kamu datang ke Frozen Cloud Asgard hanya untuk membawa Xia Qingyue pergi. Kata Yunche dengan alis yang diturunkan. Ya, kita juga perlu memastikan bahwa Xia Qingyue utuh. Mengapa dia ingin kamu menangkapnya? Apa rencana Ye Xinghan untuk Xia Qingyue? Suara Yunche menjadi sedikit lebih berat. Mata kosong Ye Qingsheng menjadi kosong untuk beberapa saat, dan dia berkata setelah beberapa saat, saya tidak tahu. Di bawah mantra Xuan Gang, tidak mungkin dia bisa berbohong. Karena dia menjawab, saya tidak tahu, maka dia benar-benar tidak tahu. Pertanyaan yang paling membingungkan Yunche tidak terjawab. Yunche menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, lalu di mana Ye Xinghan melihat Xia Qingyue? Atau, dari mana dia mengenal Xia Qingyue? Keberadaan Yue, Tuan Muda, aku belum pernah bertemu Xia Qingyue. Apa yang Tuan Muda katakan? Nama Xia Qingyue berasal dari seorang tetua dari wilayah Pedang Tianmai Perkasa. Seorang tetua dari wilayah Pedang Tianmai Perkasa. Yunche mengerutkan kening. Penatua yang mana? Aku tidak tahu. Yunche tidak lagi sabar. Dia menginjak dada Ye Qingsheng dan menekannya dengan kedua tangan di kepalanya. Xuan Gang dilepaskan. Dengan cepat membaca semua ingatannya. Setelah beberapa napas, dia melepaskan telapak tangannya dari kepala Ye Qingsheng. Wajahnya serius. Bersambung.